Yo, WhatsApp people sampai broadcast kali harga mati Indonesia itu satu. Kali saya bersama bintang tamu yang sangat terkenal yaitu Ariel Peter Pan. Bersama Mas Wahyu Herdiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini kali saya akan membahas tentang virus corona ya. Kenapa? Karena beliau bekerja di Bandara Soekarno-Hatta dan juga bekerja di Air China yang benar-benar berhubungan langsung dengan negara China. Dan beliau juga guru Mandarin juga dan juga banyak bahasa yang bisa dia kuasai. Tapi kali kita akan membahas tentang virus corona, bagaimana penanganannya di bandara seperti apa, apakah pesawatnya masih ada. Kita tanya langsung ya. Tonton Boom Baby, let's go. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke, kali ini kita langsung ngobrol-ngobrol bersama Mas Wahyu. Ni hao. Ni hao. Ni hao mah. Oke, ni hao. Wuhan hao ya. Oke, Mas Wahyu bisa ceritakan gimana penanganan di bandaranya setelah adanya virus corona, terutama turis-turis yang dari Air China ya, yang naik Air China dan transit atau turun di sini, bagaimana keadaannya? Apakah mereka diperiksa? Apakah ada yang sudah suspek? Apakah teman Mas Wahyu juga sudah ada yang kena atau tidak? Bisa diceritakan sedikit? Dulu waktu awal-awal Air China, waktu awal-awal virus corona itu merebak, Januari atau Februari ya? saya lupa, mungkin sekitar Januari atau Februari. Waktu itu Air China juga masih operate ya, masih terbang dari CA977 Beijing Jakarta, terus balik lagi Tektok Jakarta Beijing CA978. Pernah waktu itu ada salah satu penumpang dari Hubei. Hubei itu kan Wuhan ya, Hubei. Oh, dari Wuhan? Iya, Wuhan, Hubei. Dia laki-laki. Dia Tertua? Enggak, dia masih agak muda lah. Saya lupa umurnya, mungkin sekitar 30 atau Panas badannya? ya waktu itu kan masih awal-awal, jadi yang paspor dari Hubei agar diperiksa dulu di port head. Waktu itu saya kebetulan disuruh sama Air China, atasan saya, coba Wahyu kamu ke imigrasi itu dan ke port head, ada turis dari Hubei, Cina, Tiongkok yang kan harus lapor dulu dari Hubei. Waktu itu saya nemenin, bantuin terjemah dan nanya-nanya orang kontak, kan butuh interpreter kan. Waktu itu yang saya alamin saat ini sih orang itu saya lupa siapa namanya, tapi jelas laki-laki. Karena ini udah lama juga kejadiannya. Saat itu dari port head diperiksa kayak semacam suhu badan, terus dia di Wuhan sering makan apa terakhir kalinya, terus dia sudah pernah gimana ya. Tapi jelas saat itu masih bisa dan setelah dicek dia tidak terjadi apa-apa. Intinya dia jadi pihak dari port head-nya merilis dia ini nggak ada apa-apa gitu. Terus kalau dari bandara, apakah ada alat untuk mengecek warga yang Cungko, warga China yang datang mendarat? Apakah ada alatnya? Ada. Atau baru-baru ini aja apa sudah ada alat? Mungkin kurang lebih sekitar sebulanan ya. Ada alatnya namanya. Berarti agak telat ya? Karena kan sudah dari Januari dan Mas Bro bilang sebulanan. Iya, agak telat. Cuma untuk kapannya saya kurang tahu, yang jelas ada. Jadi sebelum imigrasi Alatnya seperti apa? Bisa dijelaskan? mungkin seperti kayak tembakan gitu, terus ditempelin ke sini nih. Jidat? Iya, jidat, nanti langsung keluar berapa. Kan itu kan untuk standarnya kan 30, paling terakhir tuh 35 itu masih terbilang normal. Tapi kalau udah 37 itu harus dibawa ke portnya dulu untuk diperiksa lebih lanjut. Ada alatnya tuh sejenis tembakan gini, ditaruh di sini gitu. Ada yang kena nggak? Yang sampai diperiksa? Pernah, ini saya juga yang nanganin, tapi bukan dari Cina ya. Oke, dari mana? Dia dari Arab, dari habis umroh. Serius? Iya. Tapi dia hanya sedikit. Jadi kalau nggak salah dia mepet-mepet 37 gitu, terus suhu badannya panas. Akhirnya saya nemenin dia ke port head. Ini salah satu jamaah orang Indonesia dari jamaah haji ya? Bukan haji, umroh. Oke. Dari Madinah ke Jakarta dia lagi mau ke Semarang kalau nggak salah. Cewek cowok? Nggak bapak. Tapi gimana akhirnya penanganan selanjutnya Mas Bro mengikuti apa lepas saja?
saya ceritain dari awal di poin-poin penting aja ya. Dia itu jamaah umroh dari Madinah naik Garuda gitu. Naik Garuda, lanjut naik Garuda juga ke Semarang. Orang ayahnya ini dia pas dicek di scanner itu, kan dicek dulu tuh sebelum masuk imigrasi. Kayaknya dia 37 gitu, udah gitu suhu badan panas. Akhirnya saya atas masukan orang possetnya dicekkan ke posset untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu di posset diperiksa suhu badan, terus macam-macam lah nanya. Memang dia nih punya sebelum dia terbang ke Jakarta, begitu di Arab tuh memang dia sudah pas belum terbang memang udah sedikit agak panas ya, agak meriang gitu bahasanya, meriang. Suhu badannya agak meriang, udah gitu. Menurut saya juga sih, dan menurut saya dan kerabatnya gitu, kan saat itu di Arab kan cuacanya kan lagi dingin, Ekstrim ya. ya. Pas begitu sampai Jakarta kan panas, jadi pergantian iklim. Iya, Dia sejenis, dia suhu mungkin badannya berubah ya. Iya seperti itu. Mungkin hanya sedikit di situ ya. Terus akhirnya dari pihak kota bandaranya, dia ini diizinkan untuk terbang ke Semarang, tapi dia dibuat kayak semacam rujukan nanti kalau seandainya terjadi gejala-gejala seperti panas atau apa-apa gitu, nanti segera disampaikan untuk ke rumah sakit. Iya gitu. Ya itu yang pernah saya alamin sih dari orang Hubei sama yang ini yang Madinah langsung. Hajar bleh. Oke, itu tadi beberapa cerita Mas Wahyu yang langsung menangani orang dan langsung dibawa untuk dicek ya tadi beberapa customer. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah masih ada pesawat dari Air China yang boleh mendarat di Jakarta, di Indonesia? Enggak. Hah? Coba, sejak kapan tidak boleh lagi? Saya lupa ya, mungkin kalau kurang lebih tunggu, Desember saya masih kerja masih ada Air China. Kayaknya sekitar kurang lebih tanggal 4 Januari deh, itu semua pesawat yang dari mainland Cina itu ke Indonesia ataupun Indonesia ke mainland Cina itu dinonaktifkan. Tapi kecuali ada beberapa nih. Contohnya tuh China Airline, CI itu China Airline ke Taipei itu masih terbang. Taipei iya. Taiwan ya. Taiwan. Karena Taiwan kan memisahkan diri, dia tuh bukannya dari bagian dari mainland of China. Bukan. Pesawatnya China Airline, CI ini bahasa itunya ya. CI masih terbang sama Cathay Pacific Airways, CX. Dia ke Hong Kong. Itu Hong Kong masih bisa. Hong Kong masih. Terus kalau semua Cina enggak, Sejak Januari. kurang lebih 4 Januari ya. Mas 4 Bro, Januari. Kayaknya 4 Januari. Terus Mas Bro, kerjaannya gimana kalau tidak ada penumpang yang datang dari China ke Indonesia? Ya, Apa yang Mas Bro lakukan? dulu waktu Air China nggak terbang lagi, no operate dari Beijing Jakarta Beijing. Apa perusahaan yang lakukan untuk tetap ini membiayai kos ini loh, gitu, gaji pegawai dan apa yang perusahaan lakukan? Oke. Saat itu dari pihak Air China dan perusahaan saya Gapura, saya tuh dapat jadwal untuk standby karena yang namanya pesawat no operate gitu pasti beberapa penumpang ada dong yang nggak tahu akan entah dapat email ataupun nggak ditelepon, tiba-tiba datang langsung ke airport kan dia nggak tahu. Itu saya beberapa minggu atau beberapa bulan ya, kayaknya sampai Januari akhir deh saya kayaknya dapat tugas untuk standby di bandara, di check-in counternya Kak. Untuk standby karena takutnya penumpang ada yang nggak tahu informasi, nggak tahu cancel apa nggak terbang lagi kan, ya kan ada, tapi memang ada aja yang datang aja karena nggak tahu ya. Ya itu kalau nggak salah sampai awal-awal Januari deh saya standby dulu. Terus sekarang ini dari kebijakan perusahaan saya ini sekarang ini diperbantukan untuk ke maskapai Garuda dulu. Ya. Berarti Garuda masih ada turis China? Apa gimana? Kalau itu yang Mas Bro pernah tanganin ada nggak? Turis China naik Garuda? Mungkin dia ke Amerika atau dia kemana? belum ada sih. Belum ada ya? Jadi Mas Bro sekarang membantu Garuda ya? Ya, saya diperbantukan untuk Garuda. Untuk sementara ya? Sementara. Di sini. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, adakah teman-teman Mas Bro yang suspek atau terduga kena corona dari rekan-rekan kerja? Ya. Saat ini belum ada, karena Yang panas belum ada. Karena di bandara itu khususnya untuk semua, bagi kan saya staf karyawan juga ya, semua karyawan diwajibkan memakai masker cuci tangan.
Itu pasti, itu pasti. Masker, sudah gitu kita nih kita diharuskan memakai sarung tangan. Terus setiap habis dari toilet, kita habis pokoknya sesering mungkin di setiap bandara tuh sudut-sudutnya ada antis otomatis ya. Jadi begitu tinggal gini udah turun kayak gitu. Itu kita mesti sering-sering gitu. Memang gini ya, ini menurut saya juga ya. Memang kita itu nggak boleh merendahkan yang sedang terjadi ini virus corona. Benar. Tapi di lain sisi kita juga nggak boleh terlalu takut. Benar. Gitu. Iya. Jadi ya tadi intinya dalam diri Mati itu takdir ya. Ya benar. Iya, benar. Jadi jangan meremehkan. Kayaknya corona tuh nggak bakal bisa. Iya. Jangan meremehkan karena kita nggak boleh sombong. Betul. Terus jangan juga terlalu takut. Nah, jadi nggak kemana-mana ya. Ya. Iya, benar. Jadi kita sebagai ikhtiarnya kita cuci tangan dan pakai masker, menjaga gitu. Dan juga kita mesti doa juga. Karena gimana pun manusia itu lemah ya. Tanpa doa tuh kita mungkin berpikir rencana kita ini baik, tapi iya. Allah yang lagi tahu. Benar. Setuju banget. Aduh kayak Aduh. Nah, terus setelah semua ini terjadi corona, menurut Mas Bro, apa langkah-langkah selanjutnya yang harus pemerintah lakukan ke depannya? menurut saya ya, saya rasa sih pemerintah itu gimana ya? Terutama pihak bandara ya, terutama Gapura. Ya. Sudah bagus belum penanganan yang selama ini mereka sudah lakukan? Bagus. Atau seperti colongan? Menurut saya enggak ya, karena di bandar juga agak ketat ya, nggak bisa sembarangan ya. Menurut saya sih, saya harusnya. Tapi kalau untuk Indonesia, saya rasa udah maksimal ya. Malah harusnya nih, bukan hanya Indonesia juga, seluruh dunia tuh kalau bisa, sorry gak menceng tadi nih ya. Karena bagi saya tuh di Indonesia atau bandara, menurut saya udah maksimal mungkin, karena udah ketat juga. Nah, gimana caranya orang ini bisa menangani virus corona? Maksudnya ada vaksinnya gitu. Karena saya tahu aja tuh Cina aja udah mengeluarkan ratusan miliar untuk membuat vaksin ini ya. Itu aja sih. Dan juga saya juga berdoa ke depannya semoga nih cepat selesai, karena gimana pun banyak pihak yang dirugikan juga tetap. Hampir sedunia ya? Iya, karena Cina itu dengan Indonesia ataupun negara luar tuh punya peran ekonomi yang Sangat dibilang besar, sangat ya. besar ya. Apalagi China ya, yang China. hampir menyusul Amerika ya, Iya. untuk raksasa ekonomi. Oke, lalu sekarang setelah banyak penerbangan yang ditutup, kondisi bandara Soekarno-Hatta seperti apa? Apakah sepi, drastis, apa tetap agak normal? Sepi banget. sepi. Berasa ya? Berasa. Turis-turis China ya? Ya, Yang biasanya kayaknya- banyak banget ya? Kayaknya dalam satu pesawat itu kalau dibilang paling setengahnya aja ya yang naik pesawat. Itu udah bagus ya setengah. Iya. Pokoknya mau ngaruh lah, mau itu domestik ataupun internasional, khususnya internasional flight itu pasti ngaruh banget. Ya ngaruh deh, sepi, bandara pun sepi deh, pasti banyak yang ngeluh. Tapi ya pokoknya Sama bisnis ya, pedagang ya. bisnis dia ngeluh, karena kan tahu saya Cina tuh kan banyak ekspor impor dari Cina ya. Benar. Dan turis China juga berani ngeluarin duit ya, untuk belanja, ngerti ya, untuk spend money. Iya, ya, biasanya tuh dari Cina itu banyak yang ke Indo itu ke Bali. Iya, jalan-jalan. Jadi dari Cina, Beijing atau Shanghai kemana? Sangat banyak. Indonesia ke Jakarta lanjut ke Beijing, Per hari ke Bali. Gitu. Per hari ribuan orang ya. Iya, ribuan banyak. ke Bali ya, dari China sendiri. Oke, itu dia kurang lebih perbincangan singkat saya dengan Mas Wahyu tentang corona. Pagi Mas Wahyu yang bekerja di bandara dan di Air China sendiri langsung menangani banyak warga China. Jadi itu pengalaman dia, kesan-kesannya juga. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan sombong meremehkan virus itu, tapi juga jangan terlalu takut sampai nggak kemana-mana, tidak boleh juga. Jadi pesan-pesannya seperti itu, sangat bermanfaat. Apalagi dia yang merasakan di bandara yang tadinya rame banget, sekarang bahkan sepi ya. Ya, agak sepi. Berasa ya. Domestik pun sepi ya. Ya, sepi lah, berkurang. Lumayan jauh, ekonomi juga jadi begini, tapi kita berdoa semua ini cepat berlalu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya ya, oke? Ada pesan buat parfum favorit masih Dior de Hermes, Absolut? Masih. Apa ada pindah Yellow Steel? Jelas itu kan waktu pertama. Awal pertama, tapi yang the best? Dior de Hermes Absolut. Kayaknya masih agak ingin tahu ya. Masih ingat. Oke, terima kasih. Thank you, jangan lupa pakai parfum hari ini. Dadah.
Mantap betul bosku.